Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun, saya mengajak untuk kita beribadah bersama saat ini di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, dan jemaat tetap masih beribadah di rumah masing-masing. Dan ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andri Tumampas, STH. Atas kesediaan melayani, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji namamu besar, ayat 1. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Sehubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu mentaati hukum Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, betapapun situasi di lingkungan kami kurang menunjang di dalam peribadatan yang diikuti oleh seluruh jemaat, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, walaupun kami hanya tinggal di rumah masing-masing, boleh bersekutu dalam doa, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam rangka memulaikan ibadah ini, kami mohon terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kerinduan kami mencari Tuhan dan mewujudkan persekutuan iman dengan sama sungguh-sungguh membawa sukacita bagi kami, yang dapat memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang kami alami. Oleh karena itu kami mohon hikmat-Mu, kami menyerahkan tuntunan dalam ibadah ini dari mula sampai akhir, demi kemuliaan nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sempurnakan
kita mengaku dosa. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadat dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadirat Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Dalam perjalanan hidup sampai saat ini, kami sebagai umat-Mu tetap merasakan pemeliharaan-Mu. Engkau senantiasa mencurahkan rahmat-Mu setiap saat, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada, di mana kami boleh mencapai kasih karunia yang besar dalam perjalanan hidup ini. Betapapun kebaikan-Mu sudah sungguh nyata, tapi dalam kenyataan hidup kami setiap hari, seringkali kami melupakan kebaikan-Mu dan kami tidak menuruti kehendak-Mu dan hanya menuruti hawa nafsu kami, di mana keinginan-keinginan daging sungguh nyata lewat permusuhan, lewat kebencian, lewat ketidakpedulian kami terhadap sesama manusia. Kami hanya ingin menang sendiri, sehingga tidak jarang lihat upaya kami mementingkan diri sendiri menyebabkan perseteruan antara seorang dengan yang lain. Jikalau kami tetap hidup menurut keinginan daging, maka murka-Mu akan menimpa kami. Karena orang-orang yang hidup menurut keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami menyadari kehilangan kami dan bertobat dan kembali kepada rangkulan kasih-Mu yang menyelamatkan. Melalui pengorbanan Yesus Kristus Juru Selamat, sayangi kami, kasihani kami, ampuni dosa kami, karena oleh darah-Mu kami dilayakkan untuk menghadap Bapa di surga. Amin. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa.
pemberitaan, pembacaan Alkitab dan renungan. Mari berdoa. Tuhan Allah, kami sangat membutuhkan petunjuk-petunjuk-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam menghadapi kenyataan hidup yang penuh tantangan. Dan Kau sendiri telah berjanji, jikalau kami memperhatikan perintah-perintah-Mu sepanjang kehidupan kami, maka damai sejahtera-Mu akan mengalir dalam kehidupan kami, bagaikan sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kami bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bahkan Engkau akan berkati kami, memberkati anak-anak kami, bahkan anak cucu kami juga sesuai dengan janji-Mu tidak akan terhapus di hariat-Mu yang kudus. Oleh karena itu, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar sungguh-sungguh kami berpegang pada perintah-perintah-Mu, kepada firman-Mu, karena firman-Mu merupakan petunjuk yang berfaedah untuk kehidupan kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Berfirmanlah dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengikuti pembacaan Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan.
Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita sepanjang minggu yang berjalan ini yang telah diarahkan oleh Gereja Masih Inasa adalah saling tolong-menolong. Oleh karena itu, dari firman yang diarahkan sini, bertolong-tolonglah menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi, ada pepatah yang banyak kali kita dengarkan mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya suatu beban jika diangkat bersama-sama akan menjadi ringan. Betapapun dalam hal tertentu beban ringan, tetapi diangkat dengan berbantah-bantah ataupun dengan pertikaian, justru beban itu akan menjadi berat. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam tugas pelayanan pekabaran Injil dari satu tempat ke tempat yang lain tidak melayani sendiri. Ia dibantu oleh rasul-rasul lainnya, bahkan mengikut sertakan jemaat yang ia datangi, termasuk jemaat di Korintus, untuk ambil bagian dalam tugas pekabaran Injil. Seperti dukungan jemaat Makedonia kepada orang-orang Kristen di Yerusalem yang sedang menghadapi kesusahan akibat penganiayaan oleh orang-orang Yahudi oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. Demikian juga tekanan yang mereka alami dari pihak penguasa Romawi. Kalau tidak menyembah kaisar berarti berlawanan dengan perintah negara. Saudara-saudaraku yang berkat Tuhan, menghadapi kenyataan ini, Rasul Paulus tidak mau ada salah paham dalam hal bantuan, seolah-olah membuat bantuan jika seseorang telah memiliki kelebihan. Karena itu ia mengajak orang Kristen di Korintus untuk tahu apa arti membantu seperti yang ia jelaskan kepada orang-orang di Galatia, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pekerjaan pelayanan dari Rasul Paulus sangat dibutuhkan ketulusan hati bagi sama umat yang telah mendengarkan ini dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebagai orang yang telah menikmati kasih karunia dan keselamatan lewat pemberitaan rasul-rasul Yerusalem, bahkan Rasul Paulus sendiri, maka adalah wajar kalau sebagai ungkapan syukur umat yang telah diselamatkan, mereka berbagi sukacita, berbagi berkat yang telah mereka terima. Karena pada waktu lalu secara rohani mereka miskin, tapi karena Injil yang diberitakan dari Yerusalem, mereka kaya dalam segala hal. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini kita belajar berbagi kehidupan. Karena oleh kasih karunia Allah, gereja kita ada dan boleh mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena kasih Allah, gereja lahir dan Kristus mempersatukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kasih Allah itu harus terpancar sebagai ciri utama dari gereja Tuhan.
Bila kasih antara kekasih, sahabat, ataupun keluarga dirasa kuat untuk diungkapkan, lebih lagi kasih ilahi, maka kasih itu sedemikian kuat dan konkret sehingga jemaat rela berbagi harta yang mereka terima dari Tuhan. Bandingkan Kisah 2 ayat 4-5. Mereka berbuat demikian karena sadar sudah selayaknya sesama Kristen saling meringankan beban. Untuk mewujudkan kerinduan Paulus melalui nasihat ini, maka perlu pengaturan yang baik. Apa kecenderungan sikap dan tindakan kita dalam memberi persembahan? Apakah kita sering ayal-alam? Kadang-kadang kita dengar berbagai penyalahgunaan persembahan. Dan untuk membina jemaat, memberikan persembahan yang baik, Rasul Paulus memberi nasihat berikut. Berikanlah sebagian harta yang telah dikaruniakan Tuhan sebagai persembahan secara teratur, di mana setiap minggu pada hari pertama minggu yang berjalan sebagaimana digambarkan dalam ayat 2, mereka wajib sudah menyisihkan peruntukan persembahan itu bagi kepentingan kehidupan jemaat dan dikirimkan utusan yang dapat dipercaya dengan surat yang mengiringi utusan itu sebagai legitimasi. Dan persembahan yang diberikan diutamakan sebelum melaksanakan segala sesuatu aktivitas demi kepentingan diri. Memang banyak kali umat tak menyadari apa yang mereka persembahkan sisa dari apa yang mereka miliki. Tapi sesungguhnya untuk kemuliaan nama Tuhan bukan sisa, tapi pertama hasil perolehan kita yang terutama kita pikirkan adalah pekerjaan Tuhan, adalah ucapan syukur pada Tuhan karena Dialah sumber hidup yang telah memperkenankan kita untuk hidup dalam dunia ini. Persembahan yang kita berikan adalah milik Tuhan. Oleh karena itu jangan bersikap atau bertindak salah terhadap milik Tuhan. Apabila kita mentaati firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan seperti menolong mereka yang miskin, sesama yang membutuhkan topangan dan pertolongan dan beban yang mereka miliki, maka apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk meringankan beban mereka yang miskin, atau mereka yang berkekurangan, atau mereka yang lemah, tapi apa yang kita lakukan sesungguhnya telah kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Bab itu Yesus pernah berkata, secangkir air putih pun tidak akan hilang pahalanya bagi orang yang memberikan dengan sukacita. Bahkan dalam khotbah akhir zaman Matius 25, di mana apapun yang kita perbuat kepada orang miskin, lapar, sakit, telanjang, yang lemah, kita juga sudah perbuat bagi Tuhan Yesus. Kadang-kadang muncul orang-orang yang tidak layak kita tolong dan datang kepada kita dan mohon bantuan belas kasihan. Kalau kita hanya melihat rupa orang, kadang-kadang hati kita tidak terbuka untuk menyalurkan kasih Allah. Tapi apabila kita menghayati iman dan kepercayaan kepada Yesus yang sudah melimpahkan berkat atas kehidupan kita, maka dengan sukacita siapapun yang datang kepada kita, Roh Tuhan menggerakkan kita untuk menaruh belas kasihan dan menolong mereka, sehingga pertolongan kepada kita tanpa kita sadari kita sudah lakukan kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, sesuai dengan 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15, ada firman yang mengatakan demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang-orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang-orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Kiranya kita dapat mencamkan makna firman ini, dan kita boleh menanggung beban bagi mereka yang berkekurangan, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita membawa persembahan. Sementara kita membawa persembahan, kita puji Tuhan. NKB nomor 159. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas cinta kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh menikmati lagi hari-hari yang Tuhan bentangkan sekarang dan akan datang. Berilah kami hati yang bersyukur, sehingga memiliki kepedulian dan bersimpati dan berempati dengan sesama dalam kesulitan
supaya dapat menolong sesuai dengan apa yang ada pada kami. Di tengah-tengah virus pandemi COVID-19, ada begitu banyak kesulitan yang dialami oleh umat-Mu. Ada yang putus kerja, ada yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak untuk melanjutkan kehidupan. Gerak mereka terbatas sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan karena harus mengikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana kami harus mengenakan masker, harus menjaga jarak, harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang menghindarkan kami menjadi korban penyebaran virus COVID-19. Dengan mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan pemerintah, diharapkan wabah virus COVID-19 akan segera berlalu, sehingga orang yang taat menuruti peraturan-peraturan yang seharusnya dilakukan akan terhindar dari wabah virus COVID-19. Oleh karena itu, karuniakan hikmat dan bijaksana agar sebagaimana kami menghormati Tuhan Allah dan pemimpin-pemimpin gereja-Mu, kami juga wajib menghormati pemerintah dengan peraturan. Karena pemerintah adalah karunia Tuhan untuk menciptakan kesejahteraan dan keselamatan bagi masyarakat yang dilayani. Kerjasama antara pemimpin-pemimpin gereja untuk perayaan-perayaan dengan pemerintah kiranya mendatangkan berkat, karena hanya dengan kebersamaan wabah itu bisa berlalu dan hidup damai sejahtera dapat dikecapi kembali oleh umat-Mu yang berharap pertolongan Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapa, perkenankan kami untuk berdoa untuk segala aktivitas para pelayan gereja-Mu, khususnya Jemaat Bukit Moria Winangun, dari kolom 1 sampai 17, Penatua dan Syamasnya, begitu juga dengan Penatua Biprah dalam tugas panggilan untuk membawakan kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan iman, berikan ketabahan dan kesabaran dalam melakukan tugas penggembalaan, sehingga tidak ada seorang pun domba yang dipercayakan mereka yang terlewati. Mereka semua dapat dirangkul, dituntun ke jalan yang benar, ke padang rumput yang hijau, dan kepada air sejuk yang berkelimpahan. Dan Tuhan sendiri memberikan kemampuan bagi kami, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh melaksanakan panggilan ini. Kami juga berdoa untuk seluruh komisi-komisi kerja Jemaat Bukit Moria, komisi pembangunan yang sangat dirindukan agar mereka dapat memulaikan tugas melanjutkan pembangunan serbaguna. Kiranya dengan ditopang oleh seluruh jemaat, mereka yang memiliki kemampuan untuk dapat menunaikan tugas pembangunan dapat melaksanakan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh perangkat pelayanan, komisi kerja, komisi pendidikan, komisi diakonia, komisi KPDP, panitia hari-hari raya gerejawi. Demikian juga dengan seluruh penasihat jemaat yang Tuhan telah percayakan untuk membantu dan menolong pekerjaan majelis jemaat. Kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang adalah sumber damai sejahtera memampukan, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka,
agar mereka tidak melupakan kewajiban dan panggilan mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan pegawai gereja, semua yang menunjang pekerjaan pelayanan, termasuk prokantor, termasuk mereka yang membawa puji-pujian melalui musik, termasuk mereka yang merekam pemberitaan ini agar didengar oleh jemaat. Semua aktivitas yang dilakukan oleh mereka berdiri untuk menunjang pekabaran Injil, Tuhan menjadikan mereka sebagai kawan sekerja Allah. Dan sesuai janjimu, bila mana semua pekerjaan ini ditekuni dan dilakukan dengan taat dan setia karena amanat Kristus kepada mereka, maka sesuai dengan janji Tuhan, mereka akan berhasil. Sehingga melalui pelayanan mereka banyak orang disembuhkan dan banyak setan ditaklukkan. Sehingga wajib mereka berbangga dan berbahagia karena ketaatan kepada perintah Tuhan. Mereka dapat berhasil dalam pelayanan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tentu sebagai kawanan sekerja Allah, kami sangat berbangga atas prestasi dan hasil pekerjaan kami yang dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tapi Tuhan juga menuntun kami agar dalam keberhasilan kami tidak sombong. Oleh sebab itu, dalam Lukas pasal 10 ayat 20, Tuhan berjanji dan mengatakan kepada kami, jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bergembiralah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sungguh janjimu sangat membahagiakan kami, sehingga dalam segala upaya dan kerja kami yang dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan, sebagai ucapan syukur atas rahmat-Mu berlimpah yang dikaruniakan dalam kehidupan kami, maka kami pun tergerak untuk menyisihkan suatu persembahan khusus, persembahan yang istimewa, yang utama dalam hidup kami, yang merupakan gambaran persembahan hidup kami. Dan karena itu pertama-tama bila mana kami diberkati, kami lebih dahulu dituntun untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian apa yang kami perlukan itulah menyusup kemudian. Dan Allah sumber damai sejahtera lewat ketaatan iman kami akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Nya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Tiwau, di mana mereka sedang berduka cita oleh kepergian ayah mereka yang kasih. Memang kami percaya Tuhan telah memberikan panjang umur dan Dia telah mencapai banyak berkat dalam kehidupan. Dan kalau kenyataan ini menimpa dia, itulah keputusan Tuhan untuk kembali ke pangkuan Bapa Surgawi. Karena diberikan kekuatan iman bagi kaum keluarga agar dalam menghadapi duka ini mereka tidak kecewa, tapi melihat sebagai suatu kehendak Tuhan dalam hidup. Karena kami percaya Tuhan yang beri, Tuhan juga yang memanggil. Berbagai pergumulan dan permasalahan hidup jemaat, tak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tiliklah seluruh keberadaan hidup kami dan berkati kami sesuai dengan cinta kasih-Mu yang besar. Dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa dan persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 370. Kunggu berjalan dengan Yesus Juru Selamat.
nasihat dan berkat. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli sebagai berikut. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Sampaikanlah salam kepada mereka yang sakit, yang lanjut usia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.